Pernah dengar kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus? Atau kisah hidangan Nabi Sulaiman yang langsung habis dimakan ikan paus? Dan benarkah ikan tersebut masih hidup sampai dengan sekarang? Simak videonya sampai akhir biar kamu gak salah info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Kisah mengenai Nabi Yunus yang ditelan ikan merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam Islam. Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 40 hari karena kehendak Allah. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal dalam perut sebuah ikan raksasa. Beliau terombang-ambing di dalam perut ikan tersebut dan dibawa mengarungi samudra. Lantas, ikan apa yang menelan Nabi Yunus? Dan simak penjelasannya. Dilansir dari laman muslim.or.id, Nabi Yunus merupakan keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus untuk berdakwah di daerah Ninawa yang bukan merupakan kaumnya. Nabi Yunus berdakwah selama 33 tahun untuk para umat yang menyembah berhala, tetapi tidak juga beriman kepada Allah. Kemudian beliau merasa berputus asa dan memperingatkan datangnya azab dari Allah. Nabi Yunus meninggalkan Ninawa dan azab Allah benar datang kepada kaum tersebut. Azab tersebut lantas membuat mereka memohon pertolongan dan meminta ampun kepada Allah. Nabi Yunus tidak tahu bahwa kaum Ninawa sudah bertobat. Beliau melakukan kesalahan yaitu meninggalkan dakwahnya tanpa izin dari Allah dan menaiki sebuah kapal. Saat berada di tengah lautan, terjadi ombak besar yang merusak kapal tersebut. Orang-orang berusaha untuk mengurangi beban dengan membuang barang-barang, tetapi kapal tersebut masih terlalu berat. Orang-orang di kapal tersebut akhirnya membuat pilihan dengan melakukan undian untuk memilih penumpang yang melompat ke laut agar kapal tidak karam. Nama Nabi Yunus keluar sebanyak 3 kali berturut-turut dalam undian tersebut. Nabi Yunus akhirnya dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Allah memerintahkan laut dan ikan tersebut untuk tidak menenggelamkan dan menyakiti Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Dalam keadaan tersebut, Nabi Yunus pun bertasbih dan juga menyesali kesalahannya serta memohon ampun kepada Allah. Bacaan doa Nabi Yunus difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian Allah memerintahkan ikan tersebut untuk membebaskan Nabi Yunus. Setelah berada di dalam perut ikan selama 40 hari, Nabi Yunus keluar dalam keadaan kurus, lemah, dan juga kulit terkelupas. Allah menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus. Buahnya mudah dimakan dan daunnya dapat dijadikan selimut. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawa dan baru mengetahui bahwa kaum tersebut sudah beriman kepada Allah. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut dengan ikan Nun, di mana ikan tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan kemungkinan berbentuk seperti ikan paus. Hanya saja ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Namun wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 159 hingga 145 yang artinya, "Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit." Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan 145. Dari ayat tersebut diyakini bahwa ikan Nun akan tetap hidup hingga hari kiamat, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Jika Nabi Yunus tidak bertaubat dan memohon ampun atas kesalahannya, maka beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut.
Kisah Nabi Allah dengan salah satu makhluk laut yang memiliki ukuran yang besar seperti kisah Nabi Yunus adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi utusan Allah yang dikaruniai dengan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Beliau memiliki harta yang melimpah dan berhasil menundukkan seluruh makhluk yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Makhluk yang berhasil beliau tundukkan termasuk hewan dan jin, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikenal memiliki mukjizat, yaitu bisa berkomunikasi dengan hewan. Lantas bagaimana kisah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dan ikan nun? Berikut penjelasannya. Di dalam surah An-Naml ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dilansir dari buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam merasa sangat bangga dan bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Nabi Sulaiman lalu meminta izin kepada Allah supaya diperkenankan untuk memberi makan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Tak tanggung-tanggung, Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah untuk diperbolehkan memberi makan mereka selama 1 tahun penuh. Atas permintaan dari Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Engkau tidak mungkin sanggup." Namun Nabi Sulaiman tetap tidak menyerah begitu saja. Ia kembali memohon kepada Allah, "Jika begitu, ya Allah, izinkanlah hamba melakukannya sehari saja." Jawab Nabi Sulaiman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk hidup selama 1 hari. Setelah mendapat izin dari Allah, Nabi Sulaiman lantas memerintahkan seluruh anak buahnya, baik dari kalangan manusia maupun jin, untuk mencatat seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kepada para pasukannya tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta mereka untuk menyediakan hidangan berupa makanan yang lezat. Pasukan Nabi Sulaiman pun lalu mempersiapkan hidangan tersebut selama berhari-hari. Supaya persiapannya lancar, Nabi Sulaiman juga meminta bantuan dari angin untuk tidak bergerak dalam waktu yang sudah ditentukan. Tujuannya ialah supaya seluruh makanan yang sudah disiapkan untuk seluruh makhluk hidup tidak berterbangan. Setelah mempersiapkan makanan hingga puluhan hari, akhirnya Nabi Sulaiman pun meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua makanan yang sudah disiapkan tersebut di sebuah padang yang luas. Para pasukan pun kemudian bekerja hingga makanan yang sudah disiapkan saling bertumpuk di padang luas tersebut. Akhirnya persiapan selama 40 hari itu pun tuntas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, siapakah yang engkau beri makan terlebih dahulu?" Tanya Allah. Nabi Sulaiman pun menjawab, "Makhlukmu yang ada di darat dan di laut, wahai Allah." Allah lalu memanggil ikan nun serta memerintahkannya untuk memenuhi undangan Nabi Sulaiman. Ikan tersebut pun kemudian bergerak menghampiri kumpulan makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Ikan nun tersebut berkata, "Wahai Sulaiman, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rezekiku melalui tanganmu." Nabi Sulaiman akhirnya mempersilahkan ikan nun tersebut untuk menikmati hidangannya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Silakan dimakan." Setelah dipersilahkan serta diizinkan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan, ikan nun pun melahap makanan yang menggunung tersebut. Meski demikian, rupanya porsi makan ikan nun sungguh sangat besar, sehingga gulungan makanan tersebut dapat habis dalam waktu sekejap mata. Semua makanan yang sudah disiapkan selama 40 hari lamanya itu pun tak bersisa dan berhasil membuat Nabi Sulaiman beserta pasukannya terheran-heran. Setelah menghabiskan semua makanan yang telah disediakan, berkatalah ikan nun tersebut, "Wahai Sulaiman, buatlah aku kenyang karena aku masih lapar." Nabi Sulaiman pun lalu bertanya dengan bingung, "Kau belum kenyang?" "Hingga kini aku belum kenyang," jawab ikan nun. Mendengar jawaban ikan nun tersebut, lantas Nabi Sulaiman pun tidak dapat berkata-kata. Pada saat itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam bersimpuh serta menunduk takluk pada kekuasaan Allah. Kemudian ia bersujud sembari berucap, "Maha suci Allah yang menjamin rezeki semua makhluknya dari jalan yang tidak terfikirkan." Melalui sujudnya, Nabi Sulaiman mengakui bahwa takkan ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Allahu Akbar. Lalu benarkah ikan nun yang menelan Nabi Yunus sama dengan ikan nun yang memakan hidangan Nabi Sulaiman? Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, itu dia tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan melalui ciptaannya. Maha besar Allah.
Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat buat share info-info lainnya yang gak kalah bermanfaat. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi lain yang juga gak kalah bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.